Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwindiati SPD dari SMPN 1 Atap Pesanggerahan 2 Batu, CGP Angkatan 11. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kali ini saya ditemani oleh Ibu Cynthia Martiana, guru IPA di kelas 8. Selamat siang Bu Cynthia. Selamat siang Bu Windy. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Windy gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Mohon maaf Bu Cynthia mengganggu waktunya sebentar ini terkait dengan kegiatan para observasi yang akan saya lakukan di kelas Bu Cynthia nanti. Nah, ngomong-ngomong ini Bu Cynthia nanti akan mengajar di kelas berapa ya Bu Cynthia ya? Saya akan mengajar kelas 8 Bu Windy. Oh, di kelas 8 gitu ya. Oke, karena apa saya tanya seperti itu? Karena di sekolah saya Bu Cynthia ini kelas 7, 8, dan 9 gitu. Jadi nanti yang observasi akan saya masuki itu berarti di kelas 8 gitu ya Bu Cynthia. Nah, kira-kira materi pembelajaran apa yang ingin Bu Cynthia ajarkan nanti? Kebetulan ini nanti masuk materi sistem pernapasan. Oke, sistem pernafasan gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa ini Bu Cynthia? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi dan juga studi literatur. Kemudian yang kedua, peserta didik juga bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia setelah melalui kegiatan diskusi dan juga studi literatur. Seperti itu Bu. Ya baik. Jadi ada beberapa ya tadi Ya. tujuannya tentang sistem pernafasan gitu ya. Nah, kira-kira nanti area yang bagian mana ini yang ingin Bu Cynthia kembangkan ini, terutama yang di kelas 8 gitu ya Bu Cynthia ya. Oke, nah area yang ingin saya kembangkan yang pertama, saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi di sini mungkin saya tidak menggunakan seluruhnya. Sepertinya saya akan melaksanakan diferensiasi untuk konten dan proses. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional pada diri siswa. Jadi saya ingin siswa ini memiliki kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan bertanggung jawab seperti itu. Oke, tadi kan dibilang akan ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga ingin mengembangkan PSE dan KSE gitu ya. Nah, kira-kira nanti strateginya seperti apa Bu Cynthia itu? Oke, untuk yang pembelajaran berdiferensiasi itu strateginya untuk materi pembelajaran. Di sini saya membuat konten yang berbeda, jadi ada berupa video, kemudian ada juga yang berupa teks. Kemudian untuk prosesnya sendiri di sini nanti ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, tanya jawab, dan tentunya ada juga penguatan dari saya, mungkin bisa dikatakan ceramah seperti itu. Gitu ya. Kemudian nanti untuk kegiatan pembelajaran sosial dan emosionalnya di sini saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking untuk memfokuskan anak-anak pada kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga akan melatih anak-anak untuk bagaimana sih berelasi itu dalam bentuk kegiatan kelompok. Kemudian bagaimana mereka presentasi, karena di situ juga melatih manajemen diri, kemudian juga melatih bagaimana kesadaran sosialnya terhadap orang lain itu harus gimana sih, seperti itu. Oke, kelihatannya menarik sekali gitu ya Bu Cynthia ya. Nanti karena ada diferensiasi tadi Bu Cynthia akan menyebutkan ada proses dan konten saja ini kan. Kira-kira kenapa nih Bu Cynthia kok hanya memilih dua itu aja ini Bu Cynthia? Yang pertama tentunya karena terbatas waktu Bu ini. Jadi karena saya hanya 2 JP ya, 2 kali 40 menit itu kalau kita memaksakan 3 itu sepertinya akan tidak cukup. Nah, karena ini ya, kita kan nggak tahu ya, anak-anak itu kan kemampuannya juga berbeda-beda. Kadang kita mentargetkan punya rancangan waktu sekian, anak-anak selesai, sudah masuk ke tahap presentasi, bisa juga terkadang itu prosesnya bisa lebih lama. Jadi kalau harus memaksakan 3 sepertinya nanti nggak nutut. Oke, gitu ya Bu ya. Kalau untuk PSE-nya tadi, untuk ice breaking-nya kira-kira mau dibuat seperti apa ini Bu Cynthia nanti di pembelajarannya nanti? Sepertinya saya ingin ini
melatih keseimbangan otak kanan dan kiri. Nah, itu biasanya kan anak-anak menarik itu kok susah ya Bu, gimana kan itu karena harus dilatih terlebih dahulu, nggak bisa langsung seperti itu. Itu ya. Baik, saya rasa untuk praobservasi kelasnya ini saja dulu. Nanti saya akan ikut di kelasnya Bu Cynthia gitu, mohon tidak keberatan Ya, gitu ya Bu Cynthia ya. Jadi nanti saya juga akan mengamati prosesnya gitu ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di kelasnya Bu Cynthia nanti gitu ya. Terima kasih Bu Indi. Siap, silakan berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya. Yang tidak masuk hari ini? Denis dan Aga. Oke, yang lainnya masuk semua ya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, biar semangat boleh berdiri dulu sebentar. Nah, oke, bentar. Ayo, ini ya. Ayo kita sama otak. Ayo, ganti. Ayo, 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 ayo. Ganti sekarang. Ini telunjuk sama kelingking. Ayo, pelan-pelan. Ayo, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Ini melatih otak kanan kita. Ayo, 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 pelan-pelan dulu. Loh, ayo pelan. Ojo ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Oke, tepuk tangan. Ayo lanjutkan lagi, ayo semuanya. Sini. Pelan-pelan. Ganti. Ganti ini. Ayo. Pelan-pelan. Ayo. Dua sama tembak. Dua dan tembak. Orang mau lu tangan itan. Ini ya. Pelan-pelan. Ayo. Ayo tangannya. Pelan-pelan melatih. Nanti kalau ayo Van, satunya nembak Van.
Oke, ayo. 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 Bisa? Ayo fokus kayak Ragil, fokus. Nah, fokus ini ayo, fokus ayo. Susah. Ini melatih otak kanan. Ayo, pelan-pelan. Susah. Yang ini susah ya? Ini ganti lagi ke sini. Gini, ganti pelan-pelan. Pelan. Oh, Ragil cepat loh, malah keliru. Pelan-pelan, ini melatih keseimbangan otak kanan. Yo. Yo. Ayo. Yo. Oke, sudah tepuk tangan buat kelas 8. Susah ya ternyata ya. Oke, boleh silakan duduk. Nah, itu kita harus pelan-pelan supaya terbiasa. Itu melatih keseimbangan otak kanan dan kiri. Nah, oke anak-anak. Dulu waktu kelas 7 sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya? Masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bernafas, betul. Terus? Berkembang biak, terus? Kalau supaya kamu dari lahir apa? Tumbuh dan berkembang. Kamu dari lahir langsung besar apa tidak? Supaya bisa besar itu harus apa? Membutuhkan makan, membutuhkan nutrisi. Oke, ya. Jadi itu tadi beberapa ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan bernapas. Nah, oke. Nah, jadi tujuannya hari ini nanti adalah sampean bisa mengetahui apa saja sih organ-organ pernafasan pada manusia, kemudian bagaimana sih mekanismenya kita bernafas? Apakah hanya sekedar menghirup, kemudian melepaskan atau bagaimana ya? Nah, kemudian ini nanti sampean akan berkelompok 3 sampai 4 orang ya. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum berkelompok, Bu Sintia punya video. Boleh dilihat dulu videonya ya, diperhatikan baik-baik. Mengandung hemoglobin sehingga bisa Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk mempermudah memahami materi, yuk kita analogikan darah seperti mobil. Mobil mengangkut barang, orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitupun dengan darah. Darah akan mengangkut beberapa zat yang akan disebar ke seluruh tubuh, sehingga zat-zat yang diangkut dapat dipergunakan oleh organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Bedanya mobil dan darah adalah yang diangkut oleh darah adalah zat-zat seperti sari-sari makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat lainnya. Lalu, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa ya darah mengangkut zat-zat tersebut? Yuk kita cari tahu. Tahukah kamu bahwa darah kita setelah dilakukan pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi, yaitu dengan cara diputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit, darah kita terpisah seperti berikut. Hal ini membuktikan bahwa darah kita tidak hanya tersusun oleh sel darah merah saja, tetapi ada plasma, leukosit dan trombosit, dan terakhir adalah eritrosit. Plasma darah merupakan komponen terbanyak dalam darah, yaitu sekitar 55% dari darah. Warnanya kekuningan,
mengedarkan sari makanan dan sistem metabolisme, membantu pembukuan darah, dan melawan benda asing atau berperan sebagai antibodi. Leukosit atau sel darah merah memiliki bentuk tak beraturan, tidak berwarna, mampu melawan kuman dengan cara memakan atau fagositosis, dan umurnya hanya sekitar 6-9 hari. Jika mati, Oke, udah. Jadi dari video tadi, apa saja yang diangkut sama darah? Makanan, apa? Oksigen, hormon, karbon dioksida. Nah, jadi udara yang kita hirup juga diangkut oleh darah. Nah, lalu bagaimana jalannya urutan oksigen itu diangkut? Apa tiba-tiba oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh langsung diangkut oleh darah? Tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian akan berkelompok ya. Berkelompok 3 atau 4 orang, kemudian mengerjakan LKPD. Ya. Silakan nanti kelompok 1, dimulai dari sini ya. Kelompok 1, Alvaro, Hisam, Budi, sama Galih. Kemudian kelompok 2, Jordan, Ragil, Dwiko, sama Fatan. Kelompok 3, Fani, Valen, Vicky, dan Anton. Dan kelompok 4, Bagas, Ananta, dan Gita. Nanti Bagas dan Nanta bisa bergeser di sini ya. Oke, kita mengerjakan ini butuh waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan berhadapan langsung ke belakangnya ya. Oke, silahkan didiskusikan dengan temannya. Kalian juga bisa mencari pada buku. Kemudian kalian juga boleh mencari perwakilan kelompok, boleh mengambil HP. Jika membutuhkan HP, silahkan boleh mengambil satu untuk mencari dari sumber lain di internet. Silahkan, satu kelompok satu. Oke, kelompoknya ini yang membutuhkan boleh ambil untuk mencari referensi satu kelompok satu. Oke, silakan. Dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Dituliskan namanya di pojok kanan atas ya, nama dan kelompoknya. Oke. Oke. Silakan dipergunakan waktunya dengan baik ya. Apabila ada kesulitan, boleh mengangkat tangan. Oke, dibaca dulu.
Boleh didiskusikan dengan temannya. Masak darah. Nggak usah, ini gini aja. Untuk, nah ini ya. Gila. Oke, diperhatikan dengan baik waktunya. Ada kesulitan? Nah, oke. Katanya sama Pak. Aku tanya. Saya kelompoknya angkat. Kayak Noyani. Ini ya? Tak boleh sing paring lah bagian. Kasihan. Ada kesulitan enggak? Oke. Ada kesulitan? Tidak. Oke. Kali aman kali? Aman. Oke, diperhatikan waktunya ya anak-anak ya. Perhatikan waktunya. Diperhatikan waktunya. 10 menit lagi selesai yuk. Nanti perwakilannya satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke, ayo. Oke. Sudah selesai nih kelompoknya? Kurang dikit. Oke. Nih, kelompok sini sudah selesai belum? Oke, yuk. Oke, yuk. Waktunya terus berjalan. Tinggal 5 menit lagi. Ayo, segera. Oh, ini sudah tinggal sampai sini ya. Tinggal nomor 2. Oke.
Mm-mm. Mm-mm. Nanti yang presentasi semua kelompok. Nah, nanti presentasinya perwakilan saja ya. Satu kelompok. Dan ini kan ada 4 kelompok, nanti ada satu kelompok yang maju. Oke, yang lainnya nanti boleh menanggapi atau bertanya. Oke, ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Hmm. Oh, ini ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Iya. Oke. Jadi kita nulisnya yang dada. Oh, kalau bisa 2. Atau mungkin nanti yang pernapasan dada siapa, yang perut siapa gitu. Jadi biar nanti waktu presentasi bisa bergantian. Tulisan perut aja, Pak. Inspirasi dada siji, inspirasi perut siji. Gitu. Ya harus sama pasangannya loh. Kalau inspirasi pasti ekspirasi kan nggak mungkin menghirup saja ya. Pasti kalau kita menghirup juga menghembuskan karena ada pertukaran oksigen. Aku tak inspirasi dada. Inspirasi. Kamu inspirasi dan ekspirasi apa gitu loh? Inspirasi. Kamu dada atau perut? Ini dibagi semua lo rata. Tapi nggak satu gandeng nanti. Berarti ini kalau Sama pasangannya. dada sama perut. Kalau inspirasi sama ekspirasi, tapi kamu pilih perut atau dada. Ini dada. Berarti gandengannya ya ekspirasi dada. Tapi harusnya satu kelompok itu jangkep ngono. Kertasnya. Di belakangnya boleh ditulis. Situ boleh. Inspirasi pernapasan dada, gandengannya. Ekspirasi dada. Aku pernah tadi. Di belakangnya kalau nggak cukup di halaman depannya nggak cukup, boleh ditulis di halaman belakangnya. Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Ekspirasi bisa. Iya, ekspirasi. Situ ekspirasi, situ inspirasi. Di belakangnya boleh langsung dituliskan gitu aja, langsung tulis di belakangnya. Oke ya, ayo ya, waktunya sudah hampir habis ya. Iya Miss, gitu sesuai dengan itu. Yuk. Sudah selesai? Oke, ayo, waktunya tinggal 4 menit. Oh, begini. Mencapai alveoli. Ayo. Nanta, sudah kelompoknya Nanta? Oke. Ayo, sudah. Waktunya tinggal 4 menit. Nanti kalau sudah selesai perwakilan kelompok, yang maju satu perwakilan kelompok. Kita tunggu 4 menit lagi ya. Sudah? Tinggal nomor 2. Oke. Nomornya Ragil sudah selesai, Le? Belum. Tinggal nomor berapa? 2. Oke. Ini sudah nomor 2 ya? Oke, 3 menit lagi ya.
Sudah Anton? Oke. Kelompoknya Vicky sudah selesai, kelompoknya kita sudah? Sudah, oke. Ayo, 2 menit lagi. Sudah selesai ya? Sudah Budi? Belum. Kita sudah ya kita ya? Oke. Yuk 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Satu menit lagi. Setelah ini yang mau presentasi siapa? Kelompoknya Anton. Keduluan ini. Nanti boleh mengajukan pertanyaan ya kelompok yang lain ya. Oke, sebentar ya, kita tunggu ya. 1 menit lagi ya. Nanti presentasi di depan sini. Ya? Oke. Nah, sini bentar ya. Gitu ya. Oke. Nah, dikit. Oke, sudah? Sudah. Di sini ya nanti ya. Oke, sudah waktunya habis. Silakan kelompoknya Anton presentasi di depan sini. Depan sini. Teman-teman silakan menyimak. Nah, oke. Sebelum kita mulai presentasinya, habis kerja kelompok, habis nulis capek, bolehlah peregangan sedikit biar tangannya rileks, nggak kejuh habis nulis. Boleh tangannya diregangkan, otot-ototnya biar rileks habis nulis. Agak ke sini biar mana. Boleh diregangkan sebentar, sudah? Oke, kalau sudah, boleh dimulai presentasinya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kegiatan kami. 1. Lengkapi tabel organ ekspresi berikut untuk menambah pengetahuan tentang organ ekspresi. Nama organ pernapasan hidung, fungsi menghirup udara dan menyaring udara yang kotor. Nomor 2, faring, dan trakea. Fungsi membawa udara ke bronkus. 3. Bronkus dan paru-paru. Tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nomor 2, tuliskan mekanisme pernapasan pada manusia. Inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk. Musculus intercostalus eksternal berkontraksi. Tulang rusuk terangkat atau posisi datar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil. Ekspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang bereaksi kembali ke posisi semula. Otot antar tulang bereaksi. Diafragma relaksasi. Volume rongga dada mengecil. Tekanan udara meningkat dan udara keluar. Inspirasi pernapasan perut. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru yang terjadi diafragma berkontraksi dan menjadi
datar. Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara masuk. Ekspirasi pernapasan perut. Otot antara tulang bereaksi. Otot perut, otot antara tulang kembali ke posisi semula. Tekanan dalam rongga dada meningkat. Ada pertanyaan? Ada. Kenapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada bernapas melalui mulut? Karena di mulut tidak ada rambut penyaring. Gimana? Kenapa bernafas melalui hidung lebih bagus daripada melalui mulut? Karena di mulut tidak ada bulu penyaring. Tidak ada bulu penyaring. Kalau di hidung ada ya? Fungsinya apa sih bulu penyaring? Menyaring udara kotor. Jadi kalau lewat hidung udaranya tersaring, kalau lewat mulut gak ada yang menyaring gitu ya? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Kelompoknya Anton. Oke, sudah ya. Nah, oke, sudah, perhatikan dulu. Nah, jadi ini tadi kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Dimulai dari yang paling luar apa? Hidung. Di hidung itu ada bulu hidung, rambut hidung yang berfungsi menyaring udara kotor. Kemudian dari hidung kemana? Faring. Terus? Laring. Kemudian? Setelah dari trakea kemana? Bronkus. Bronkus itu yang bercabang dua. Kemudian? Paru-paru. Nah, di mana pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Di bronkus? Di mana? Paru-paru, tepatnya di dalam alveolus. Jadi di dalam kayak gelembung-gelembung kecil di dalam paru-paru. Nah, kemudian apakah masih ada pertanyaan? Coba apa ya, masih ada yang belum dimengerti? Boleh ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah, ada pertanyaan lagi atau tidak? Nah, kalau tadi sudah organ pernapasannya, sekarang mekanisme pernapasannya. Tadi sudah disampaikan ada dua ya mekanismenya ya. Apa? Pernapasan apa? Pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Kalau pernapasan dada menggunakan otot-otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut menggunakan otot-otot diafragma. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sudah, tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini Bu Sintia mau tanya nih. Menurut kamu hal menarik apa yang kamu lakukan dalam pembelajaran ini? Boleh angkat tangan. Iya, hal menarik yang kamu lakukan. Boleh angkat tangan. Hal menarik. Apa? Apa yang menarik? Mengetahui fungsi Angkat tangan. Vicky, oke. Gimana Vicky? mengetahui fungsi bronkus dan paru-paru. Mengetahui fungsi bronkus dan paru-paru. Bronkus dan paru-paru saja? Dan alveolus. Alveolus. Oke, jadi mengetahui fungsi organ-organ pernafasan ya. Nah, kemudian menurut kamu nih, penting nggak sih kita belajar sistem pernafasan ini? Penting. Kenapa kok penting? Kalau tidak bisa bernafas, kalau nggak bisa bernafas berarti mati. Nah, kenapa kok penting? Menurut kamu kenapa penting belajar materi ini? Agar apa tak? Agar mengerti. Kalau sudah mengerti gimana? Kalau sudah mengerti gimana? Dapat mengetahui cara bernafas yang benar. Oh, dapat mengetahui cara bernafas yang benar. Selama ini berarti belum benar bernafasnya. Setengah-setengah. Oke, kalau sudah mengetahui, harapannya kamu bisa menjaga kesehatan sistem pernafasan ya. Oke, nah kemudian dari belajar hari ini tantangan apa yang kamu hadapi? Boleh angkat tangan, tantangannya. Tantangan apa sih yang dihadapi ini tadi? Atau kesulitannya?
Hah? Boleh kan? Apa kesulitannya? Kesulitannya apa? Enggak sulit. Oh boleh. Apa kesulitannya? Enggak ada. Oh yang ice breaking. Oh kesulitannya waktu ice breaking Bu. Karena melatih otak ini. Bingung karena nggak biasa gitu ya. Jadi ini bisa memang harus biasa. Jadi melatih keseimbangan otak kanan dan kiri itu harus terbiasa. Jadi awalnya pelan-pelan, nanti kalau sudah terbiasa bisa cepet. Gitu ya. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu belajarnya hasilnya lebih maksimal? Praktek bernafas, selama ini belum praktek bernafas. Gimana? Supaya kedepannya belajarnya lebih maksimal, hasilnya apa yang akan dilakukan? Belajar lagi? Belajar lagi, katanya Jordan. Oke, sudah? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, setelah ini silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya di depan. Boleh? Kita boleh minta tolong sini untuk lihat Jordan. Itu punyanya. Nah, oke. Boleh. Iya. Sudah ya? Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran kita hari ini Ibu tutup sampai di sini. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Cynthia. Selamat pagi Bu Indi. Oke, hari ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar karena kemarin saya sudah ikut Bu Cynthia di kelas dan sudah melakukan supervisi akademik untuk melakukan observasi selama pembelajaran. Nah, ini menurut Bu Cynthia nih kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin itu Bu Cynthia? Oke, baik Bu Indi. Berdasarkan kemarin saya mengajar itu saya sudah berusaha mengupayakan supaya pembelajaran itu berlangsung maksimal, menyediakan berbagai macam konten supaya bervariasi, kemudian prosesnya juga diusahakan bervariasi. Kemudian saya dengan model discovery learning mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas. Oke, baik Bu Cynthia. Nah, tadi ada diferensiasinya, kemudian bervariasi semacam itu ya. Kira-kira nih setelah pembelajaran kemarin Bu Cynthia bagaimana ini perasaannya ini? Perasaannya ya saya merasa lega karena apa ya, bisa menyediakan pembelajaran yang tidak membosankan. Karena anak-anak itu kan kadang ada yang sukanya video, ada yang suka membaca. Dengan kita menyediakan media yang sesuai dengan kebutuhan mereka lebih antusias seperti itu. Baik. Karena kemarin saya lihat juga ada games untuk main gerakan tangan gitu juga ya Bu Cynthia. Nah, kira-kira ini dari pembelajarannya apa saja nih hal-hal yang sudah baik menurut Bu Cynthia di proses pembelajaran kemarin? Oke, hal yang menurut saya sudah baik kemarin, anak-anak ini secara berkelompok sudah terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian untuk presentasi meskipun ya ada 1-2 yang masih belum pede tapi sudah berani tampil, berani mengutarakan pendapat, kemudian ada yang bertanya, itu menurut saya sudah bagus. Bagus gitu ya. Oke Bu Cynthia. Nah, dari itu tadi kan hal-hal yang sudah baiknya gitu. Kira-kira kemarin itu ada tantangannya nggak sih Bu Cynthia ketika mengajar? Tentu ada tantangannya ya. Tantangan jelas ada, seperti tadi yang apa ya, masih ada 1-2 orang siswa yang kayaknya apa ya, masih pasif. Jadi mungkin perlu strategi, kalau tadi sudah pakai diferensiasi konten, proses, mungkin perlu strategi diferensiasi yang lain supaya menemukan motivasi belajar pada diri anak-anak. Oke, baik. Nah, kira-kira nih kalau Bu Cynthia disuruh menilai Bu Cynthia nih antara rentang 1 sampai 10 ini Bu Cynthia berapa ini nilainya kira-kira ini? Nilainya berapa ya? Ya Bu Cynthia harus tahu Nilainya bisa menilai dirinya. Masih 8 mungkin ya, karena masih ada apa ya, belum semuanya benar-benar 100% terlibat aktif, masih ada yang
ada yang benar-benar percaya diri, ada yang masih kurang. Jadi harapan saya semuanya nanti merata seperti itu. Oke, jadi nilainya masih 8 ya Bu Oke. Cynthia. Nah, dari 8 ini kira-kira nanti Bu Cynthia ingin mengembangkan apa tidak nih? Nah, Tentu. jadinya tentu gitu ya. Tentunya Nah, begitu. Ya, kira-kira nanti tindak lanjutnya seperti apa Bu Cynthia supaya nanti nilai 8 ini bisa naik seperti itu Bu Cynthia? Tentunya saya akan membuat rencana tindak lanjut, sepertinya akan mencoba metode atau strategi yang lain supaya semuanya benar-benar terlibat aktif. Nah, kalau kemarin sudah pakai metode yang ini nih, masih ada 1-2 orang yang belum aktif, mungkin nanti mencoba strategi dan metode yang lain supaya benar-benar aktif semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Cynthia ya. Menarik sekali nanti semoga kedepannya bisa menerapkan itu ya dan anak-anak bisa lebih aktif di kelas gitu ya. Baik Bu Cynthia, terima kasih. Mungkin itu saja. Suatu saat nanti mungkin saya bisa supervisi lagi di Iya. kelas Bu Cynthia. Boleh ya Bu Cynthia? Tentu. Oh, terima Untuk kasih. perbaikan diri saya. Oh ya, terima kasih atas waktunya Bu Cynthia. Mungkin bisa melanjutkan kegiatannya berikutnya. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Cynthia. Meli.